Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tidur-tiduran di kasur, kecuali memang sedang sakit berat. Nah, yang kedua, kalian harus sudah sarapan dan mandi. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus dalam beribadah. Yang ketiga, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Yang keempat, pilih ruangan yang tenang. Dan yang penting, ingat, siapkan Alkitab. Yang kelima, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah kita secara online dan di rumah, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi sama Merdeka. Kita sekarang mau mulai kebaktian kita. Kita bangun berdiri. Nats Alkitab pengantar kebaktian hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami 1 minggu yang lalu, sehingga kami dapat berkumpul hari ini bersama-sama berbakti kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk Papa Mama yang selalu menjaga kami dan selalu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, bila seminggu yang lalu ataupun kemarin kami masih melakukan dosa, Tuhan tolong kami Tuhan, perbaiki kami lebih lagi Tuhan, agar setiap hari kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Dan bila sebentar mau mulai sekolah minggu kami, Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Ya, kita hari ini mau senang-senang. Karena apa? Kita sebentar lagi mau merayakan apa? Hari kemerdekaan. Ya, hari kemerdekaan Indonesia. Yuk kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri, kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Yeay. Sekarang kalau kalian dipanggil, kalian menjawab nggak? Gak usah Niko, kalau dipanggil. Jawab dong. Jawab ya. Nah, sekarang Tuhan juga panggil kita untuk berbakti kepada Tuhan hari ini. Ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus Allah.
sama cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita ulangi dari depan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, Ya, ya. ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, Tuhan sudah panggil kita dan kita juga sudah menjawab ya Tuhan. Kenapa sih Kon? Langsung Niko kita harus jawab ya. Karena kasih Tuhan tuh sangat nyata buat hidup kita. Oh, kasih Tuhan sangat besar. Jadi kita mau puji dia sekali lagi, kita mau nyanyi lagu Kasih. Pakai gerakan ya. KASIH. Nanti Bisa lose-lose. gerakannya? Ya, minta tolong yang di rumah rekam, kasih tunjuk lause ya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng dulu. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Tunggu dulu. Kenapa lo se? Anak-anak belum pakai gerakan. Ayo bagi berdiri semua yuk. Bangkit Gerakannya berdiri gimana? semua, kita pakai gerakan. Kak, A, Kak, A, S, I, A. Lo se? hanya begini. Yuk, Lagi bareng-bareng ya, yuk. lagi. Tunggu dulu, lagi dulu. Kak, Kak, A, S, I. Nah, Oke. sekarang kalian siap-siap buat pakai gerakan di rumah dan di video. Nanti hasilnya video hari ini kalian boleh kasih ke lausenya masing-masing. Share di grup. Sekarang kita nyanyi sama-sama dulu ya, sambil kalian mempersiapkan videonya. Nanti lagu kedua ketika Lause bilang, ayo anak-anak kalian yang bernyanyi. Nah, kalian bernyanyi dengan diiringi oleh musik dan gerakan. kalian yang nyanyi. Oke. Ya, bisa? Ayo kita coba sama-sama. Pakai gerakan ya. Ayo, Lause Raymond. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, sekarang anak-anak rekam kalian bernyanyi di rumah. KASIH, KASIH. Ayo gerakannya. Kasih,
kasih, kasih, kasih, kasih, kasih, kasih. Nyanyinya yang keras ya. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita nyanyi sekali lagi bersama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke. Ya, sekarang mulai dikirim ya videonya ke Lausenya. Taat. Nah, Mendengar firman Tuhan, kalau ya? sudah kita kasih, Tuhan juga sudah mengasihi kita. Kita harus membalasnya dengan apa, Lause Niko? Dengan ketaatan dong, Lause. Dengan taat. Taat ngapain nih? Contohnya sekolah minggu. Sekolah minggu, anak-anak yang Doa. sekolah minggu, anak-anak yang sudah Ya, taat ya, oke. datang berbakti tepat waktu, berkumpul bersama-sama dengan teman yang lain walaupun Di rumah. di rumah. Ya, kita mau nyanyi lagu TAAT, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Sekarang anak laki-laki dulu yang nyanyi. Ikutin Lause ya. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Ayo anak perempuan. TAAT, 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 taat. Saya mau seperti Tuhan Yesus. TAAT, taat. Kita taat dan mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang persiapkan diri, kita mendengarkan firman Tuhan. Wah, ini kenapa? Kan ada peraturannya dilarang parkir, kok malah parkir sih? Seharusnya ini kalau dibilang dilarang parkir, nggak boleh kendaraan di sini berhenti. Gimana sih, kan ada peraturannya dilarang parkir, kok malah parkir? Ini lagi, kan katanya dilarang buang sampah. Kok sampahnya banyak? Seharusnya ada peraturan dilarang buang sampah, tidak boleh buang sampah di sini. Nih, nggak taat sama peraturan nih, sampahnya banyak banget sih. Aduh, gimana ya? Seharusnya kalau ada peraturan itu ditaati, bukan dilanggar. Lah, kok ada lagi nih kecelakaan? Oh, ini mobil ya berhenti di tengah jalan. Kan seharusnya di sini nggak boleh berhenti. Jadi ini namanya melanggar peraturan lalu lintas. Karena dia berhenti di sini nih, jadi ditabrak sama kendaraan yang lain. Bahaya nih, melanggar peraturan nih, nggak melakukan peraturan dengan baik, tidak taat sama peraturan lalu lintas nih. Saya bingung. Seharusnya ya kalau ada peraturan itu harus dituruti, itu untuk membuat
hidup kita lebih tertib. Gimana ya? Ada tadi melanggar peraturan. Saya bingung, mereka ngerti atau enggak ya sama peraturan itu? Udahlah, daripada aku bingung, aku mau pulang aja, mau ke rumah temanku dulu, mau pergi. Ini tuh artinya apa ya? Kok ada 10 hukum tapi artinya apa ya ini ya? Ada Lawson Nika. Ngapain Lawson Nika? Ngapain? Ini Lawson Nur. Lagi bingung saya tuh. Lagi ngapain? Lagi baca apa? Lagi main handphone ya? Iya, ini lagi baca kitab di HP. Oh. Lagi baca ini ada 10 hukum, 10 perintah Tuhan. Tapi bingung artinya apa ya? Kayak pernah Lawson Nur itu baca di Alkitab, terus sering dengar juga. Kayaknya Lawson Nur ngerti deh artinya itu. Oh, bisa dijelasin nggak kalau saya? Iya. Lawson Nur ke saya. Takutnya nanti saya salah ngomong. Mending kita berdoa dulu ya. Ayo. Yuk, supaya Tuhan menolong kita untuk mengartikannya ya. Boleh, yuk kalau gitu kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, pimpinlah kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebenarnya emang apa sih isinya? Coba ini, siapa tahu aja. Maksudnya nih, isinya tuh ada 10. Coba. Ada 10 perintah Tuhan. Terus tiap perintah tuh beda-beda nih. Contohnya nomor 1 ya. Perintah ke-1 tuh jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuh artinya apa ya? Ustaz? Oh, katanya jangan ada Allah lain di hadapanku. Maksudnya itu tuh kita hanya punya Tuhan satu, cuman satu, nggak ada 2, nggak ada 3. Cuman gitu. Jadi Tuhan kita cuman satu, nggak ada yang lain. Tuhan Allah. Gitu. Okay. Terus masih ada lagi nggak? Masih nih yang kedua nih. Nih. Coba nih, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Oh iya, kan patung itu kan buatan manusia, itu mah nggak berkuasa. Jadi nggak bisa menolong kita. Jadi nggak boleh ya? Jadi nggak boleh menyembah patung. Yang ketiga. Ketiga nih. Apa tuh? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oh iya. Kita nggak boleh nyebut Yesus? Boleh. Maksudnya gini, nama Tuhan itu kudus ya, nggak boleh sembarangan. Misalnya nih, kalau kita kan nyebutin nama Tuhan biasanya dengan berdoa gitu ya. Jadi kita harus ngomongnya hormat. Jadi karena Tuhan itu kan, nama Tuhan itu kan kudus ya, nggak boleh sembarangan. Gitu maksudnya. Oh jadi nggak boleh diumbar, nggak boleh gitu. Dengan tidak sopan lah ya. Yang 4 nih Lawson nih, rada panjang nih. Coba. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Itu artinya apa tuh? Pernah Lawson Nur baca itu di Alkitab. Nah gini nih, kan 1 minggu itu ya 7 hari. 7 hari, Senin sampai Minggu. Iya. Nah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah kita kan udah sekolah, kerja, ada yang beres-beres rumah dan sebagainya. Nah terus ada hari ke-7 Lawson nih kok. Jadi maksudnya 1 hari itu kita buat Tuhan atau gimana? Iya, nah hari ke-7 itu hari Minggu. Jadi kata Tuhan kamu nih udah kerja hari Senin sampai hari Sabtu. Nah ada dong hari spesial buat aku gitu kata Tuhan jadi kita harus kasih 1 hari spesial buat Tuhan ya. Terus kalau misalnya kan besoknya Lawson aku nih ada tugas dikumpulin. Bukan berarti nggak boleh kerja. Nah kita harus menomorsatukan dulu ibadah dulu. Jadi kita misalnya nih, boleh kita ngerjain tugas, tapi setelah ibadah dulu. Jadi itu tuh hari di mana Tuhan menunggu-nunggu kita memuji Dia. Jadi katanya ingat dan kuduskan hari Sabat Tuhan Allahmu gitu. Kita harus ngapain aja sih Lawson? Kita harus ngapain aja sih kalau misalnya gitu? Hari Minggu itu ya, di situ kita bisa memuji Tuhan. Terus ada juga di mana kita diingatkan juga untuk hari itu kalau misalnya kita lihat sesuatu yang bisa kita tolong berbuat baik, bisa juga. Nah gitu. Jadi ada hari spesial untuk Tuhan. Jadi ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Lanjut lagi.
Itu udah hari keberapa sih? Itu tadi yang Udah keempat ya? hukum. Keempat, perintah keempat. Ini yang kelima. Lima. Yang kelima tuh hormati ayah dan ibu. Oh iya, katanya nih hormati ayah dan ibu, mami dan papi atau mama dan papa yang di rumah nih. Kalau misalnya maminya lagi ngomong ke kita nih harus hormat nih, harus sopan, terus harus taat juga. Nah, karena mama dan papa itu adalah wakilnya Tuhan, suruhannya Tuhan buat jaga kita. Nah, kita ini kan anaknya Tuhan. Disuruh nih Tuhan nih, Tuhan menyuruh mama papa kita buat jagain kita. Tapi kan mama papa suka marah-marah juga loh segini. Iya, walaupun marah-marah, sesungguhnya mama papa kita itu tuh ngajarin kita yang benar, bukan berarti kalau marah dia nggak suka sama kita, suka, sayang. Jadi mama papa itu marah-marah buat kita supaya kita lebih baik gitu. Oh, jadi kita harus menghormati ya. Terus ada lagi nggak? Ada nih hukum yang ke-6 nih sama yang ke-7 ya biar kalian hari ya. ke-6. Yang ke-6 tuh jangan membunuh, yang ke-7 tuh jangan berzina. Hari ke-6 katanya jangan membunuh ya. Jangan membunuh ya. Betul. Iya, jangan membunuh itu. Tapi kalau anak kecil ya nggak mungkin membunuh orang yang gede, nggak gitu ya, atau membunuh sesama. Tapi bisa juga itu tidak menyakiti hati temennya. Oh, iya dong. Misalnya. Tapi kalau di sekolah suka ejek-ejekan, iya, dong? misalnya suka bertengkar. Nah gitu-gitu, itu juga namanya menyakiti hati temen, gitu. Nah, terus kalau katanya jangan berzina itu setia sama temennya. Jadi misalnya kalau berteman, baik laki-laki mau perempuan mau laki-laki juga dan sebagainya. Nih kita tuh jadi teman yang baik gitu. Saling tolong menolong mungkin ya? Iya bisa seperti itu. Terus apa lagi nih? Hukum yang ke-8 nih peraturan nih. Jangan mencuri katanya. Iya, kalau jangan mencuri itu maksudnya jangan mencuri itu berarti mengambil sesuatu barang orang lain. Berarti itu mencuri, itu kan bukan punya kita. Masa kita ngambil punya orang berarti itu mencuri. Jadi kita harus memakai barang kita tanpa mengambil punya orang lain. Nah, kalau misalnya kita pengen nih ada teman kita barangnya bagus, boleh diambil nggak? Bisa, boleh, tapi dipinjem. Misalnya, pinjam dong, pengen pakai sebentar, tapi kalau gitu dikembaliin. Nah gitu. Jangan dibawa pulang tapi ya. Iya. Terus apa lagi nih? Yang ke-9 nih, jangan bersaksi dusta. Nah, jangan bersaksi dusta itu berarti berkata yang benar. Jujur. Yang jujur, nggak boleh berbohong. Misalnya nih, misnya kasih tugas, terus maminya bilang, ini Edward kamu udah ngerjain tugas, bilangnya iya padahal enggak, biar maminya enggak marah. Nah itu berbohong. Nah katanya tidak boleh berbohong. Nah gitu, harus berkata yang benar. Gitu. Terus apa lagi? Satu lagi nih yang terakhir. Oh yang terakhir apa lagi? Jangan mengingini barang orang lain. Ini bedanya apa ya? Jangan mengingini barang orang lain. Gini nih maksudnya nih. Misalnya ya ada teman kita Edward, wih mobilnya bagus. Tapi kita juga punya mainan mobil-mobilan. Tapi mungkin mobilan kita teh enggak sebagus yang punya teman kita Edward. Nah, terus? Setelah itu diliatin, wih bagus banget punya Edward, pengen buat aku aja ah. Setelah itu pengen punyanya, pengen diambil. Kalau enggak dia suka atau mungkin dia pulang ke rumah dan maksa maminya beli lebih mahal lagi. Nah, jadi maksudnya itu memakai barang kita yang udah ada di rumah, tidak boleh melihat barang teman yang lebih mahal dan pengen. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, itu udah berapa sih? Udah 10 sih. Nah, iya udah 10. Nah, kamu tahu nggak? Itu hukum Taurat itu tuh atau peraturan itu tuh dikasih Tuhan sewaktu bangsa Israel udah keluar dari Mesir. Nah, setelah itu tuh mereka kan istirahat tuh di Gunung Sinai. Nah, ada yang bawa, ada Musa dan ada Harun. Sewaktu itu tuh Musanya naik ke Gunung Sinai. Terus ngobrol-ngobrol kan sama Tuhan nih, Musa nih. Terus
Tuhan tuh sayang sama bangsa Israel karena udah keluar dari Mesir kan. Udah bebas ya? Udah bebas. Terus Tuhan sayang sama bangsa Israel dan mereka tidak mau hidup sembarangan. Seperti yang tadi, dilarang buang sampah, malah buang sampah. Oh tadi ada? Iya tadi ada. Terus dilarang parkir, malah parkir. Nah Tuhan teh nggak mau kayak gitu. Nih anak kesayanganku harus hidupnya gitu tertib, hidupnya lebih baik, hidupnya lebih teratur. Dikasihlah teh peraturan itu. Oh yang 10 tadi itu ya? Yang 10 tadi. Nah terus setelah itu yang 10 itu bukan, Tuhan tuh menginginkan bangsa Israel itu hidup dengan teratur, lebih dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan berpikir jangan cuman hubungan manusia itu sama Tuhan baik, tapi Tuhan juga pengen hubungan bangsa Israel itu sesama mereka, sesama manusia baik. Makanya dibilang harus hormati ayah ibu, jangan mencuri, jangan menghina. Jadi udah baik ya, bangsa Israel itu hubungannya baik dengan Tuhan. Bangsa Israel itu juga baik hubungannya sama sesama. Jadi mereka tuh hidup sesuai dengan peraturan itu, gitu. Nah, jadi Tuhan teh pengen bangsa Israel itu hidup dengan baik, dengan tertib. Nah, dan Tuhan berharap dan sangat berharap dan ingin berharap umatnya itu melakukan perintah itu. Nah, jadi lewat perintah itu mereka hidup kan sesuai dengan aturan Tuhan. Nah, bangsa Israel pun seharusnya melakukan peraturan itu sebagai bentuk ucapan syukur. Iya, sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk kasih sayangnya sama Tuhan. Kan Tuhan tuh sudah menyelamatkan mereka, udah kasih peraturan. Nah, kalau kita bilang kita jadi anak Tuhan, ya kita harus belajar menaati peraturan itu. Gimana? Gitu. Kalau Niko gimana? Mau nggak? Mau dong. Mau. Iya, kita udah dibebaskan, kita harus mengucap syukur dong. Contohnya kayak tadi kita muji Tuhan mungkin ya sambil dengan bantuan sekarang. Betul. Wah, sekarang Lause Nur, saya udah tahu nih. Saya udah tahu ternyata 10 peraturan tuh tadi. Iya. Masih bingung lagi enggak? Masih bingung lagi enggak? Udah enggak, masa? Enggak udah ya. Sekarang. Nah, Lause Nur juga mau belajar melakukan perintah Tuhan itu. Perintah Tuhan itu yang tadi yang udah kita bacain yang sampai 10 supaya hidup kita lebih tertib dan sebagai bentuk ucapan syukur kita, sebagai bentuk kasih sayang kita sama Tuhan. Nah, Lause, jangan cuman kita juga pengen ya teman-teman kita yang ikut ibadah bersama dengan kita, mereka juga harus belajar sama seperti kita juga melakukan peraturan itu, perintah Tuhan, hukum Taurat itu. Lause Nur mau bilang sama teman-teman yang ikut ibadah ya. Ya, yuk kita omongin yuk. Nih anak-anak kita mau belajar juga ya. Lause Niko, Lause Nur mau belajar untuk melakukan menaati hukum Taurat itu. Anak-anak juga belajar menuruti, mentaati, melakukan ke-10 perintah Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada Tuhan. Kalau kita udah bilang kita jadi anak Tuhan, kita adalah orang percaya kepada Tuhan, berarti wajib 10 hukum tadi kita taati ya. Itu supaya kita hidup tertib. Ya. Nah, kalau begitu kita minta tolong yuk supaya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk bisa melakukan hukum Taurat itu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Tuhan ingin hidup kami lebih tertib, lebih teratur. Terima kasih Tuhan sudah sayang. Kami juga mau belajar Tuhan untuk taat sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan, bahkan sebagai bentuk kebanggaan kami kepada Tuhan karena kami sudah mengakui, sudah percaya kepada Tuhan dan kami mau belajar taat kepada Tuhan melalui peraturan
hukum Taurat yang akan kami taati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, minggu ini ada ayat hafalan kan ya Lo Senur ya? Oh iya ada. Dari Tapi mana lupa sih? dari mana ya? Coba Lo Seniko gimana ya? Aku lupa. Kalau nggak salah Mazmur 119 ayat 44. Oh iya, coba isinya apa sih? Lupa apa ya? Coba Lo Seniko ingetin aku dong. Lupa. Mazmur 119 ayat 44. Isinya, aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Oh iya, aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Ulang lagi supaya hafal Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi katanya nih, tahu nggak artinya apa? Jadi katanya nih kayak komitmen kita, kayak janji kita supaya kita terus berpegang, supaya kita terus melakukan perintah Tuhan yang ke-10 itu tuh. Ya. Nah, kalau begitu aku punya ini nih, punya proyek ketaatan nih Lo Seniko nih. Apa Lo Senur? Nah aku juga maulah, Lo Seniko mau nggak? Nah tuh? Kan tadi kan kita udah baca nih yang ke-10 nih. Ya, aku 10 mau perintah. nanti dalam 1 minggu ini peraturan apa? Aku mau peraturan apa yang benar-benar aku taati nanti. Nah habis itu kan nanti minggu keempat itu ada cross. Ya, minggu keempat ada cross ya. Kita bahas di sana. Nanti aku mau bercerita sama lauseku. Nah, misalnya nih aku mau benar-benar dalam 1 minggu ini aku mau belajar untuk tidak marah-marah sama mama. Berarti itu menghormati orang tua. Nah itu. Terus aku mau belajar benar-benar untuk memakai barang aku, tidak mengambil barang koko dan cici. Berarti itu ngapain itu ya? Tidak mencuri ya? Nah itu. Nah aku mau ngomong. Jadi itu ya. Nanti aku mau ngobrol. Nah sama teman-teman kita juga gitu ya. Kita sama bahas ya nanti ya. Sama anak-anak ya. Nah jadi proyek ketaatan dalam 1 minggu itu coba nanti diingat atau ditulis boleh lah ya, ditulis di kamarnya, terus ditempel lah di tempat tidurnya gitu, biar dia inget. Siapa tahu lupa kan, banyak kan, untuk 10 minggu ya. keempat berarti ya, Lo Senur ya. Jadi nanti aku mau ingetin supaya aku. Nah habis itu nanti aku mau cerita di cross aku. Kita masing-masing. Oke. Nah sekarang aku mau pulang lagi. Lo Seniko mau kemana? Aku juga mau pulang. Oh ya udah. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya. Bye bye. Oke. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami di kebaktian dari awal sampai sekarang. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kemerdekaan. Kami senang tinggal di Indonesia. Tuhan, kiranya mau pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dari segala penyakit, dari segala kesusahan, sehingga kami betul-betul merasakan bahwa di Indonesia Tuhan menjamah, Tuhan menjaga dan melindungi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah yang sedang melaksanakan vaksin untuk rakyat di Indonesia. Biarlah kami masyarakat boleh ikut serta dalam vaksin ini. Tuhan, kami mau Tuhan melindungi bangsa kami dari COVID dan melenyapkan COVID ini dari Indonesia. Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada negara kami. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, anak sekolah minggu Tuhan. Walaupun situasi belum
kembali normal. Kami masih belajar dari rumah, kami masih melakukan aktivitas kami di rumah. Tuhan yang tolong kami, berikan kami kerajinan Tuhan, berikan kami kecerdasan Tuhan, agar apa yang diajarkan dari sekolah melalui Zoom ataupun online bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kami. Tuhan juga tolong Tuhan, bila kami ada ulangan harian, Tuhan yang berikan kami kerajinan untuk belajar Tuhan, agar apa yang menjadi ulangan kami bisa kami kerjakan dengan baik. Tuhan juga tolong Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami pimpinan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan, baik melalui orang tua, Tuhan yang cukupkan semuanya Tuhan, agar apa yang kami butuhkan bisa menjadi sesuatu yang ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan juga telah memimpin sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus saja kami telah berdoa. Amin. Amin. Yuk kita bangun berdiri, kita menyanyikan Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti keseluruhan acara. Mari kita sekarang mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya perkenan daripada Allah Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi pelanggaran dosa kita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Selesai memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau aktivitas kita adalah untuk menyambut kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-76. Wah, kita bersyukur ya anak-anak ya. Tuhan menambahkan umur negara kita, yaitu negara Indonesia 1 tahun menjadi ulang tahun yang ke-76 tahun. Nah anak-anak, untuk kelas Matius, anak-anak nanti Lause mau meminta anak-anak untuk menyanyikan satu lagu, yaitu lagu 17 Agustus. Nih anak-anak boleh pakai pernak-pernik yang berbaur dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya misalnya sambil nyanyi pegang bendera merah putih, atau mungkin bisa anak-anak atau pakai baju merah putih atau apa saja. Nih itu untuk kelas Matius. Kelas Matius itu berarti anak yang belum sekolah dan juga anak TKA, TKB dan juga playgroup. Untuk kelas Markus, Lukas, Yohanes adalah untuk buat kegiatan apa ya? Membuat kegiatan memasak gitu ya, bikin makanan bola-bola. Gimana caranya ya? Nih nanti Miss mau kasih tahu, langsung mau kasih tahu caranya nanti ya, ada video tutorialnya, oke? Nah setelah itu jangan lupa anak-anak kirim ke Lause masing-masing ya. Ini sebagai rasa syukur kita menyambut, memeriahkan, merayakan hari kemerdekaan negara kita, yaitu Indonesia. Oke anak-anak, semangat ya. Dan jangan lupa kata tadi kirim ke Lause masing-masing. Selamat mengerjakan untuk kelas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oke, Tuhan memberkati. Kera, kalau selesai belajar di rumah suka bosen nggak sih? Kadang bosen, kadang enggak. Nah, kalau gitu gimana kalau kita bikin bola-bola coklat aja? Boleh? Ayo anak-anak yang di rumah, hari ini kita mau bikin bola-bola coklat. Bahannya mudah didapat. Nah, kita
cuma butuh 3 bahan saja yang gampang didapat di rumah. Apa aja, Kiran? Ada biskuit vegan, ada seres, dan juga ada susu kental manis. Ya, pertama kita buka dulu biskuitnya, anak-anak. Lalu kita masukkan ke dalam plastik. Kita tinggal tumbuk sampai halus. Pertama, biskuitnya kita tumbuk sampai halus ya. Nah, anak-anak, kalau udah halus seperti ini, kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita masukkan susu kental manis. Aduk lagi ya. Aduk rata dulu ya. Aduk sampai biskuitnya bisa dibentuk bulat-bulat. Setelah kira-kira seperti ini ya, yang sudah dikasih susu kental manis. Kita akan bentuk jadi bola-bola. Ini seresnya kita masukin ke wadah buat kita cemplungin bola-bolanya. Ya, kita pakai sarung tangan untuk membuat bulat-bulatannya. Bulat-bulat
tadi kita masukkan ke dalam toples. Kita bisa berikan buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, atau boleh buat papa mama. Kalau anak-anak kan di depan rumah suka ada yang minta-minta tuh. Kita juga bisa memberikan bola-bola coklat ini buat sesama kita. Ya anak-anak ya, selamat menikmati. Oke anak-anak, selamat hari Minggu. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang waktunya kita memberikan Persembahan. Persembahan itu apa Lau Seniko sih? Rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kalian dapat memasukkan atau mentransfer ke nomor rekening di bawah ini. Ya. Oke. Oh iya, sekarang minggu ketiga Lause ada apa Ada ya? game ya? Kita ada? Ada aktivitas. Nanti setelah kebaktian kita mau beraktivitas, ya? Ikuti semua ya anak-anak ya aktivitasnya. Sekarang kita mau ambil bendera dan menyanyikan 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, selamat hari kemerdekaan. Minggu, jaga kesehatan. Bye-bye. Bye-bye.